Kak, posisinya sudah benar, kan? Keahlianmu bagus. Wajahnya juga tampan. Sayangnya, tubuh Fana tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Hanya berumur 100 tahun. Kak, mulai sekarang, kakak lindungi aku akan pijat kakak setiap hari. Tidak punya kultivasi, sampah. Hanya tahu menjilat. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus sering datang pijat kakak. Jika kakak butuh aku akan datang kapan saja dipanggil. Penjilat. Ada apa ini? Aura iblis yang sangat kuat. Iblis menerobos segel. Ini iblis. Ini memang iblis. Cepat pergi. Ikut aku menjemput guru besar keluar dari pengasingan. Aduh, Kalian pergi dulu. aku lihat-lihat dulu. Jangan main-main, ini berbahaya. Aduh, pergi. Aduh, pergi. Aduh, hei. Tidak punya kultivasi berani lihat iblis. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Merusak acaraku? Cari pukulan? Kura-kura kecil. Menang? Nanti malam. Hadiahkan kamu seekor kura-kura betina. Hehe, 1, 2, 3, lepaskan. Kamu juga pergi bantu. Kalau kalah nanti malam kamu akan kubakar. Satu serangan mengusir iblis. Apa mungkin? Kaisar Agung muncul. Murid sekte, cepat datang ke aula King Yue. Sambut Kaisar Wanita. Sambut Kaisar Wanita. Iblis akan segera memecahkan segel. Para murid harus giat berlatih. Lindungi sekte. Wanita ini lumayan cantik juga. Pakaian yang longgar begini, tetap tidak bisa menutupi tubuhnya yang mempesona. Siapa yang bicara? Angin ini lumayan sejuk. Kepala sekte, kenapa marah? Guru, tidak ada yang bicara? Aku jelas mendengar seseorang bicara. Sudahlah. Bahas dulu soal iblis. Segel iblis pecah. Aku keluar lebih awal dari pengasingan. Tentu akan memimpin kalian melawan iblis. Melindungi dunia. Apa yang dipikirkan nenek sihir ini? Hanya kemampuan sekecil itu, juga ingin melawan iblis? Jika Raja Iblis keluar, satu tamparan bisa membunuhmu. Hanya saja jangan ganggu aku, hidupku yang santai. Ini sepertinya pikiran seseorang. Mungkinkah itu? Suara hati seorang murid yang hadir. Aku memutuskan menerima seorang murid pribadi. Mewariskan jalan besarku, melawan iblis. Dibimbing langsung oleh guru, pasti akan menjadi ahli puncak di masa depan. Kesempatan besar. Tidak bisa melihatku. Tidak bisa melihatku. Siapa di belakangmu? Itu adik junior Zhang Feng. Ah, nenek sihir ini, jangan-jangan dia tertarik padaku. Sayang, ternyata kamu. Guru adik Zhang Feng baru 3 tahun masuk sekte Xuanjian. Tidak tahu, sopan santun, mohon maaf, guru. Tampan. Sayang sekali orang biasa ini tidak memiliki kultivasi sama sekali. Wajahku yang tampan, tidak perlu kamu bilang. Kamu sudah bertahun-tahun berlatih di sekte Xuanjian. Kenapa masih manusia biasa? Guru adik Zhang Feng rajin dan suka belajar. Sayang tidak pernah bisa masuk ke tahap dasar. Sekarang jadi murid tugas di gunung belakang, HMPH. Ternyata bakatnya lemah. Bahkan tidak bisa memulai kultivasi. Orang baik. Adik yang malang kakak akan mencari cara untuk membantumu masuk.
Bilang aku orang baik, angin sekecil ini saja tidak tahan. Aura kekaisaranku ternyata tidak berpengaruh padanya. Dia memang istimewa. Aku memutuskan Zhang Feng sebagai murid langsung mewariskan jalan besar padanya, melawan iblis. Ketua sekte, dia manusia biasa, tidak berhak sama sekali. Benar-benar membuang-buang sumber daya sekte. Ketua sekte, aku berbakat luar biasa, dibandingkan dengan dia yang lemah ini, jauh lebih kuat ribuan kali, latih aku, pasti tidak akan mengecewakan ketua sekte. Guru adik Zhang Feng, dia rajin dan suka belajar, dia pasti bisa. Celaka-celaka, perempuan ini mau menahanku di sisinya, kehormatanku terancam. Salam hormat, guru. Lihat dia seperti serigala lapar, malam nanti pasti akan menghabiskanku. Ayo, bawa aku ke kamarmu. Ketua sekte, kamu mau membawanya ke kamar? Gubuk ini meskipun sederhana, namun energi spiritualnya sangat melimpah. Aku memutuskan mulai sekarang akan berkultivasi di sini, sambil membimbingmu sedikit. Kau tinggal di sini. Aku tinggal di mana? Nenek tua, merebut tempat orang muka tebal sekali. Ketua aula besar Anda. Sangat nyaman. Gubuk reyotku, apa yang enak tinggal di situ? Ini seperti menggoda aku. Aku mau mandi, panaskan air. Oke, aku pergi mandi bersama, terlalu terburu-buru, ya? Jangan berpikir macam-macam. Aku menyuruhmu memanaskan air. Cepatlah pergi. Nenek tua ini tatapan matanya tidak benar. Kau? Ayo, kesucianku untukmu. Pergi. Nenek tua akhirnya punya hati. Karena kau guruku, aku harus setiap saat menjamin keselamatanmu. Melihat setiap saat baru bisa menjamin keselamatan, hehe. Lihat. Ini bahaya datang, kan? Lihat sebentar cukup, ya? Siapa berani mengintip aku mandi? Kakek tua yang tidak sopan, berani-beraninya kau mengintip guruku mandi? Anak ini lumayan. Hanya manusia biasa, berani menegur Kaisar Agung. Aku bilang padamu, aku bahkan belum sempat melihat, kau sudah melihatnya? Kau sakit. Kurang ajar. Dari mana datangnya bocah ini? Berani-beraninya kau memfitnah Kaisar? Kamu kakek tua yang tidak senonoh, kau penjahat yang melapor duluan, ya?
Kekuatannya ternyata jauh lebih kuat dariku. Jowan, ada urusan apa kau datang ke Sekte Pedang Suan? Ras iblis menerobos segel. Roh iblis tersebar di dunia manusia, menyakiti rakyat. Nah, pemimpin puncak Gunung Tian mengundang berbagai sekte. Berkumpul di puncak Gunung Wan, untuk bersama-sama membahas cara melawan ras iblis. Surat undangannya ada di sini. Aku akan datang. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu. Kepala Sekte Tang. Guru, besok aku ikut denganmu. Kau hanya manusia biasa. Pergi pun apa gunanya? Bangsa iblis muncul kembali. Semua pemimpin puncak tidak berdaya. Mungkin hanya yang dulu menyegel, Kaisar Agung dari ras iblis, yang memiliki cara untuk menanganinya. Akulah Kaisar Agung itu. Dasar bocah kurang ajar, jangan hina idolaku lagi. Satu tamparan dariku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Baiklah, besok kau ikut aku pergi. Ketua Sekte Api. Ayo. Kayaknya ini tempatnya. Tuan Muda Sekte Huoyun ya? Cepat masuk, silakan ke sini. Ketua Sekte Zhou. Gedung Wanshan sudah lama menunggu Anda, silakan masuk cepat. Baik. Kau tahu ini tempat apa? Ini gedung Wanshan pengemis. Sepertimu juga mau masuk? Coba lihat dirimu sendiri dulu. Ini bukan tempatmu. Wah wah wah. Oh, ternyata kau ya. Ketua Sekte Zhou, Anda kenal dia? Tentu saja kenal di Sekte Xuanjian manusia biasa, yang si kecil imut. Aku ini ketua Sekte Xuanjian murid langsung Tang Yueling. Jadi kau tidak biarkan aku masuk? Kalian bagaimana bertarung? Bertarung, melawan iblis, kau? Aduh. Kau, melawan iblis. Itu Minty sudah gila, pergi sana. Anak muda kau mau duel melawan iblis, ya? Kau saja? Sekarang murid Sekte Xuanjian sudah sombong seperti ini? Nenek tua itu dibanding mereka jauh lebih baik. Ketua Lin datang. Ketua Lin tiba. Hormat kepada Ketua Lin. Semua sudah datang, lapor, semua sudah tiba. Silakan masuk ke pesta. Hei. Bukan, aku belum masuk. Siapa dia? Kelihatannya pengemis. Ah, dia bukan pengemis. Dia itu orang penting. Apa latar belakangnya? Biarkan dia masuk. Tang Yueling ya. Dia itu murid langsungmu. Kenapa? Tidak berani mengaku? Dia kan murid langsungmu. Kenapa tidak berani mengaku? Sayang kecil. Yaitu. Yueling, pengemis ini. Jangan-jangan benar murid langsungmu? Ruok Sue, jangan bicara. Oh, ternyata benar. Murid langsung dari Sekte Pedang Xuan. Murid langsungmu bilang mau ke sini bantu kita kalahkan iblis. Hahaha. Dia bisa kalahkan iblis? Hahaha. Jangan buat aku malu. Guru, urusan kecil seperti mengalahkan iblis, tidak perlu guru turun tangan, aku sendiri cukup. Kamu, si sayang kecil ini, kamu yang kerasukan roh iblis, menjadi boneka iblis, itu lebih masuk akal. Nanti, aku, kepala sektu, akan membunuhmu sendiri. Ayo. Sudah? Karena dia murid langsung, biarkan dia masuk dan cari makan. Terima kasih. Semua tenang. Aku, kepala puncak, akan mengumumkan sesuatu hari ini. Aku mengundang Qin Yunmeng ke sini. Aku, ini Semua, jangan sampai kehilangan sopan santun. Qin Yunmeng, apakah dia yang memiliki darah burung Phoenix? Seorang ahli Tianzun? Dia jenius sejati, kekuatannya tak terduga.
Pusaran iblis waktu itu, dia yang menyegelnya kembali, kan? Waktu itu, muncul naga hijau dan kura-kura hitam. Hahaha. Tidak kira kepala puncak Lin bisa berkenalan dengan jenius seperti itu. Bukannya cuma burung pipit kecil? Apa yang perlu diributkan? Kamu. Apa yang kamu, si sayang kecil, katakan? Darah burung Phoenix yang sangat mulia, kamu berani bilang itu burung pipit? Keturunan Phoenix yang paling mulia? Berani-beraninya kau bilang itu burung gereja? Apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf. Memang benar. Memang cuma burung gereja kecil, lagi pula aku yang memeliharanya. Yang lucu ini, hanya cari perhatian. Hanya ingin menarik perhatian kita. Kami yang telah mencapai level Kaisar Agung saja tidak berani membicarakan Nona Qin. Kau yang fana ini, sepertinya mencari mati. Kau yakin? Bukan untuk mencarimu masalah? Berhenti makan. Ditaruh di sini kan untuk dimakan? Kenapa tidak boleh dimakan? Bisakah kau memikirkan gurumu sedikit saja? Kalau aku benar-benar tidak memikirkan guruku, aku tidak akan datang. Kau? Nona Qin datang. Selamat datang, Nona Qin. Selamat datang, Nona Qin. Selamat datang, Nona Qin. Selamat datang, Nona Qin. Nona Qin, maaf tidak menyambut dari jauh. Selamat datang. Sakit, sakit, sakit. Ayo bangun. Burung gereja kecil. Kau datang. Yue Ling, muridmu ini. Datang untuk cari masalah, kan? Guru? Kau percaya padaku atau padanya? Perkataan manusia biasa sepertimu apa yang bisa dipercaya? Dia kan keturunan Phoenix. Burung gereja kecil, kemari. Xiao. Jangan macam-macam lagi, kamu sudah menyinggung Nona Qin. Kami, Xuan Jianzong, semua akan hancur. Nona Qin memiliki status tinggi. Aku, Kaisar, bahkan tidak layak berbicara dengannya beberapa patah kata. Kau manusia biasa, apa hakmu? Kau memang tidak punya hak. Kamu? Diam. Tapi kau adalah teman guruku, jadi cukup layak. Burung pipit kecil, Kau kurang ajar? Berani bicara seperti itu tentang Nona Qin? Kurang ajar. Kau berani berkata tidak sopan. Kau cari mati, Nona Qin memiliki darah Phoenix? Masa kau bisa hina seenaknya? Nona Qin, aku akan segera membawa orang kurang ajar ini untuk dibuang keluar dan dihukum berat. burung pipit kecil, kemari. Jangan macam-macam. Nona Qin, kau tidak kenal orang ini kan? Hahaha, aduh, habis. Nona Qin marah. Si manis ini pasti celaka. Menghina garis keturunan Phoenix, kau mati pun tidak sayang. Ruo Sui, bagaimana ini? Muridmu yang baik ini yang menyebabkan masalah? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Burung pipit kecil, sudah besar ya. Kau berani panggil aku burung pipit kecil. Kau si manis ini cari mati? Padahal sebelumnya kau memanggilku Xiao Huang Huang. Itu dulu. Xiao Huang Huang. Xiao Huang Huang. Jelaskan padaku, sakit? Siapa kamu? Jangan sentuh dia. Dia adalah guruku. Tak kira Tuan ternyata bermain-main di dunia menjadi murid orang lain. Apa ini mainan baru? Muridmu benar-benar kenal Nona Qin? Dia adalah yang dulu saat di jalan aku menyelamatkan seekor burung pipit kecil lalu, mengajarinya sedikit ilmu. Permisi, Nona Qin yang dikatakan si manis ini apakah itu benar? Kau pikir aku akan membohongimu? Tidak, tidak. Tidak mungkin Nona Qin pasti memberimu muka kamu jadi soft. Betul. Feng Zhu, para Zongzu.
Ada masalah besar. Di langit muncul iblis lagi. Kau yang bicara pada mereka, Retakan segel semakin besar, iblis yang kabur semakin banyak. Kita harus memburu semua iblis yang kabur. Begitu banyak iblis. Bagaimana bisa membunuh semuanya? Tetap harus dibunuh. Orang biasa yang dirasuki hanya akan menjadi iblis. Tapi jika bumi terkikis akan menjadi iblis suci yang mengerikan, kekuatannya lebih kuat. Tidak baik. Ada orang yang dirasuki. Iblis merasuki. Kaisar Zhu. Bagaimana kalau kau yang maju, hanya iblis kecil itu? Kau tidak apa-apa? Ini untuk melampiaskan amarahku. Hal ini, kau tidak bisa memutuskannya. Kalau aku yang bilang, apakah itu berarti? Tentu saja perkataan Nona Qin berarti. Kalau begitu, pergilah. Begitu banyak iblis. Aku sendirian tidak bisa menghadapinya. Jika Tuan Tang bersamaku, pasti tidak akan ada masalah. Orang tua ini mau membawa nenek sihir itu ikut menderita. Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. Aku setuju. Kalau begitu, ayo pergi, Tuan Tang. Tuan Tang, tubuhmu bagus ya. Tuan, jika Tuan Tang terus begini, akan sangat berbahaya. Kenapa kau diam saja? Ayo bantu. Dia tidak memukulku. Apa hubungannya denganku? Sangat sulit untuk menembus penghalang iblis. Bahkan Nona Qin yang kuat juga butuh waktu lama. Bukankah Yue Ling dalam bahaya? Wah, guruku, biasanya kau tidak mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Kamu kesana mau ngapain? Mau mati? Tidak lihat guruku terjebak di dalam, aku akan menyelamatkannya. Hanya kamu, lingkaran setan iblis akan dengan mudah membunuhmu. Kalau begitu, kamu saja yang pergi. Aku di sini untuk mengatur strategi. Takut mati, jadi tidak berani pergi. Kalau takut mati, bilang saja. Kamu. Utamakan kepentingan bersama. Kamu mengerti atau tidak? Bagus. Bagus. Kamu kapan datang ke sini? Sudah sebentar. Kamu turun ke sini mau ngapain? Cari mati, sayang? Untuk mengantarmu masuk membantu guruku. Apa aku tidak salah lihat? Tendang Zhou Wan masuk. Mustahil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Pasti dia pernah membantu Nona Qin sebelumnya. Nona Qin memberinya sebuah artefak. Betul. Pasti itu artefak. Artefak Nona Qin sangat hebat. Setara dengan bumi. Zhang Feng, kamu sayang kecil. Berani-beraninya kau tendang aku masuk. Kalau aku keluar, pasti kubunuh kau. Hadapi mereka dulu, baru bicara. Aku masuk pun percuma. Dia tetap akan mati. Minta Nona Qin menghilangkan penghalang. Selamatkan Yue Ling. Umat manusia tak bisa kehilangan kaisar lagi. Hanya kaisar baru, tidak penting. Kau, Diam. Burung pipit kecil. Malas latihan lagi, ya? Tidak baik. Penghalang iblis menguat. Jangan kira karena kau pernah bantu Nona Qin. Sedikit bantuan. Kau bisa seenaknya bicara. kau masih bicara santai. Palu di tanganmu buat apa? Jangan bilang mau memukul penghalang itu. Ada yang lemah, tapi pura-pura kuat. Jangan halangi dia,
Aku ingin lihat si kecil imut ini, bagaimana cara menyelamatkan orang. Dia pergi. Kita lihat dia mati bagaimana. Yang tak tahu, tak takut. Mati pun tak rugi. Palu kecil jelek, apa gunanya? Kau, si kecil imut, cepat berhenti. Bersambung. Kamu manis sekali, cepat hentikan. Kamu mau membunuh kita? Cepat kembali. Kamu manis, cepat kembali. Nona Qin izinkan saya menangkapnya kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Payah latihan saja. Mustahil. Mungkinkah dia benar-benar yang terkuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar masuk dengan selamat? Pantasan hanya dia yang bisa masuk. Mustahil, benar-benar mustahil. Kudengar pagar roh iblis terhadap manusia biasa tidak berpengaruh. Hanya berpengaruh pada kultivator. Pantasan hanya dia yang bisa masuk. Burung pipit kecil, tolong dia. Baik, Nona Qin memberinya setetes darah esensinya sendiri. Darah Feng Huang setetes cukup untuk meningkatkan 100 tahun kultivasi. Terima kasih, Nona Qin. hal kecil. Guru, sebaiknya kita lihat dulu. Zhou Wan yang menyakitimu? Kau tunggu saja. Lin Fengzhu, Nona Qin, tolong aku. Lin Fengzhu, ada yang memanggilmu minta tolong. Siapa? Siapa yang memanggilku? Penyelamat, apa kita benar-benar akan melihatnya dibunuh? Orang ini menyakiti guruku sangat parah. Dia harus menderita lebih. Anak ini, selain tampan, orangnya juga lumayan baik. Lapisannya rusak. Apa tadi Zhang Feng yang memecahkannya? Ada apa ini? Tidak baik, roh iblis telah merasuki tubuh kaisar dan menjadi iblis suci. Kekuatannya akan semakin kuat. Cepat lari. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Cara mengatasinya? Aku belum menemukannya. Kok tidak tahu yang semudah ini? Kelemahannya ada di dahi dan pelipis? Masa yang dia katakan itu benar? Bunuh mereka. Burung pipit kecil? Coba saja. Ini saatnya menguji hasil latihanmu. Dia penyelamatku. Burung pipit kecil, lumayan, kamu meningkat akhir-akhir ini. Ini bukan waktunya. Masih sempat makan kuaci? Guru, kalau mau kuaci, bilang saja. Kenapa kau begini? Tenang saja. Ada burung pipit kecil di sini. Semua akan baik-baik saja. Kau ini, si manis. Tidak bisa membantu. Sudahlah. Malah bicara seenaknya. Kalau bisa, kau yang maju. Kalau kau bisa kalahkan, majulah. Aku, pimpinan puncak ini, berjanji padamu. Biarkan kau lihat apa itu kekuatan. Hanya setan suci kecil, bukan masalah. Bagus juga. Ada kemajuan, burung pipit kecil, tapi harus terus berlatih. Burung pipit kecil, ingat ini. Nona Qin, di depan muridmu sendiri memanggil dirimu burung pipit kecil. Siapa sebenarnya muridmu? Dia hanyalah manusia biasa. Bertahun-tahun berlatih di gunung belakang tidak pernah maju. Hanyalah murid kelas rendah.
Nona Qin, jangan meremehkan Zhang Feng yang imut ini ya. Diam. Dia. Raja Iblis itu untukmu, cari kamu ya. Karena kau sendiri yang bilang akan menyelesaikannya. Jadi serahkan padamu. Bukan itu. Zowan, maafkan aku, kau harus mati ah. Hanya ini, Kau diam saja. kau ingin Zowan mati? Dia memang menyebalkan tapi kaisar manusia terlalu sedikit. Dari segi melawan iblis, Dia tidak boleh mati. kau sangat suci ya. Kau. Kalian semua harus mati. Pimpinan Lin tidak boleh mati. Dia mati, bagi kita kerugian besar. Ayo kita bersama menyelamatkannya. Guru, Aduh, Luoxue akan dirasuki. Segera menjadi iblis suci. Lin Ruoxue akan menjadi iblis suci, tolong Nona Qin, bunuh dia. Ini kan baik-baik saja. Coba aku lihat, Kau manusia biasa, minggir. kau buta? Tidak lihat. Burung pipit kecil, kemari. Belajar yang benar, perhatikan baik-baik. Udah paham? Mustahil aku salah lihat. Pasti. Nona Qin, menyelamatkannya dengan darah Phoenix itu hanya untuk memberi Zhang Feng muka saja. Muka saja pasti begitu. Mohon Nona Qin turun tangan. Selamatkan pimpinan Lin, jika tidak, beberapa sekte di Wanshan semua akan dibantai oleh iblis suci. Tolong, tolong. Jangan, cepat tolong. Tolong, cepat tolong. Hei, tunggu. Murid, hati-hati. Guru, tenang saja, hanya masalah kecil. Cepat hentikan muridmu. Kalau dia pergi begitu, pasti mati. Tak tahu diri, mati pun tidak sayang. Berkat bantuan Nona Qin 2 kali, dia benar-benar mengira dia bisa menjadi tak terkalahkan. Zhang Feng. Kembali. Tenang saja, guru, tidak apa-apa. Hei. Berikan aku muka, lepaskan dia. Zhang Feng, kau gila? Bicara dengan pemimpin iblis? Apa yang kau pikirkan? Kalau kau tidak bisa, diamlah. Kalau bukan karena guruku bicara, aku tidak akan datang menolongmu. Dia pergi menyelamatkan pemimpin Lin. Itu sama saja pergi mati bersama. Dia pergi mengalihkan perhatian Maharaja Iblis juga boleh. Mungkin pemimpin Lin masih punya kesempatan melarikan diri. Apa berguna? Dia benar-benar bisa bicara dengan Maharaja Iblis. Hanya Maharaja Iblis yang bisa bicara dengan Maharaja Iblis. Aku yakin, dia dirasuki roh iblis. Kalian jangan omong kosong. Muridku sekarang baik-baik saja. Nenek tua ini masih punya hati nurani, tahu membelaku. Lihatlah dia. Sampai sekarang masih bisa tertawa. Menurutku, dia pasti dirasuki roh iblis. Mohon Nona Qin turun tangan membunuhnya. Tolong Nona Qin bunuh dia. Kalian tidak mau membantu? Ya sudah. Malah menjebak muridku di sini. Apa maksud kalian? Jika ingin menyakiti muridku, lewati aku dulu. Dan aku juga. Setelah dia sepenuhnya menjadi iblis, aku sendiri yang akan membunuhnya. bicara lagi, lidahmu kupotong. Iblis suci akan bergerak. Hanya iblis suci? Mana mungkin murid yang harus bertindak? Sepertinya orang bodoh ini benar-benar membantu menarik perhatian iblis suci. Zhang Feng, Nanti saat kami bertarung, dia benar-benar datang menyelamatkanku. kamu cepat lari ke dalam. Nyawa brengseknya untuk menyelamatkan nyawaku, puncak ketua ini, sangat berharga. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukannya aku yang menyuruhnya menyelamatkanku. Dia sukarela. Hidup matinya.
Apa urusannya denganku? Sahabatmu dan si Zhang Feng akan berpisah selamanya denganmu. Yueling, hati-hati. Sekelompok orang munafik. Sekelompok orang yang munafik. Payah? Ya, latihan lagi. Guru aku sudah bilang aku kuat. Bagaimana mungkin? Pantas saja Tuan, mengalahkan iblis suci dengan mudah. Bocah sialan ini beruntung. Roh iblis ini mati di dalam tubuh, masih bisa hidup. Kamu cepat bawa orangmu pergi, kalau berani bertindak sembarangan lagi. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Apa kamu benar-benar tidak terluka? Tentu saja. Yueling, Apa kamu yakin dia muridmu? Kalian guru dan murid jangan-jangan terbalik ya? Aku tidak tahu dia jelas, hanya dari belakang gunung, seorang murid pembantu. Maksudmu dia hanya murid pembantu di belakang gunungmu? Murid pembantu? Apa hubungannya denganmu? Bangun. guru. Burung kecil, ayo kita pergi. Ras iblis turun, di dunia masih banyak rakyat yang tak bersalah, menunggu kita untuk menyelamatkan. Ayo. Tidak mungkin. Pasti dia punya harta rahasia. Ditambah, Nona Qin diam-diam membantu. Baru bisa mengalahkan iblis suci. Pasti Nona Qin diam-diam membantu, hanya darah keturunan Phoenix yang bisa menghilangkan kerasukan roh iblis. Zhang Feng ini seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau. Lain kali bertemu dia, aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Tolong. Jangan mendekat. Jangan. Berhenti mengejar, Chu. Aku selamat. Terima kasih kepada 3 orang hebat yang telah membantu. Hal kecil. Kau adalah anggota keluarga Zhang dari dinasti Daqian. Kakau bagaimana tahu? Aku adalah leluhur keluarga Zhang, Zhang Feng. Kau adalah leluhur keluargaku Zhang? Leluhur Zhang? Leluhur. Bagaimana keluarga Zhang sekarang? Semakin mundur. Aduh. Semua keluarga menginginkan teknik warisan keluarga Zhang kita. Bersatu untuk menekan kita. Keberanian mereka. Sungguh tidak kecil ya. Sekarang murid-murid Zhang semua telah dimasuki roh jahat. Aku pikir di puncak Gunung Wanshan ada kumpulan Kaisar Agung, ingin mencari para ahli yang bisa membantu. Mohon para Kaisar Agung selamatkan keluargaku Zhang. Xiao Make, guru, kalian pulang dulu. Aku akan turun gunung bersamanya untuk melihat. Ayo. Terima kasih, leluhur. Hei, tidak perlu dikejar. Segera akan diadakan pertemuan pengusiran setan, nanti akan bertemu. Zhang Yuanqing. Serahkan kitab ilmu cahaya emas. Aku akan ampuni hidupmu. Jika tidak, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang. Liu Tianlu. Kau benar-benar menggunakan cara yang begitu keji untuk memaksa kitab keluarga kami. Hukum rimba? Kau tidak paham? Keluarga Zhang kalian tidak bisa menguasai ilmu cahaya emas, untuk apa disimpan? Kalian tidak tahu malu. Ini juga demi memusnahkan iblis, demi tujuan besar. Siapa yang tidak tahu kau ini demi merampas kepentingan keluarga lain? Omong kosong. Kau serahkan atau tidak, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang, lalu mencarinya perlahan. Jika kau pintar, serahkan ilmu cahaya emas, jika tidak nyawamu tidak akan selamat.
Kalian para perampok. Suatu hari nanti keluarga Zhang bangkit. Akan membuat kalian mati kejam. Kakek tua ini menjelang kematian, mulutmu masih keras. Kalau begitu aku akan membantai seluruh keluarga Zhang, cabut rumput sampai ke akar. Lihat bagaimana kau bisa bangkit. Ah, Mana bisa kau bangkit lagi? Cuma kalian berdua sampah kecil, mau membantai keluargaku Zhang juga? Ayah? Kau tidak apa-apa? Jiang Chua. ini dia bala bantuan yang kau datangkan? Kukira siapa orang besar. Ternyata hanya orang tanpa kultivasi. Si imut. Terima kasih Tuan, telah menyelamatkan keluarga Liu sangat kuat. Kau sebaiknya cepat pergi, supaya jangan membawa masalah bagi Tuan. Dengar, bocah. Cepat pergi, aku ampuni kau. Aku anggota keluarga Zhang, mana mungkin aku pergi? Anggota keluarga Zhang. Orang keluarga Zhang yang tersesat di luar. Tidak punya kultivasi. Kembali untuk mati? Aku adalah leluhur keluarga Zhang, hormati aku. Leluhur. Leluhur keluarga Zhang. Meninggalkan kitab teknik cahaya emas 10.000 tahun lalu menghilang tanpa kabar. Jangan sok-sokan. 10.000 tahun, leluhur keluarga Zhang. Mana mungkin semudah ini? Nah, dari mana kau dapatkan pemuda ini? Dalam perjalananku ke Gunung Wanfeng, aku bertemu dengannya. Dia bilang dia adalah leluhur keluarga Zhang kita, maka aku bawa dia pulang. Dia semuda ini juga tidak punya kultivasi sama sekali. Mana mungkin dia leluhur keluarga Zhang? Bagaimana kau bisa membawanya ke sini? Itu sama saja dengan mati. Sudah pada datang. Mati bersama. Mati bareng. Biarkan aku membalas tendangan ini. Tadi aku lengah. Kali ini dia pasti mati. Kakek, hati-hati. Dasar bocah. Kau pikir dia beneran kakek? Siap-siap kubur mayat. Penyelamat, tinju apinya adalah yang terkuat kedua setelah teknik level Kaisar Ilahi. Aku tua ini pun tidak bisa menahannya. Jangan buru-buru. Tekniknya yang rusak ini tidak berguna. Kamu pandangan pendek. Mati. Ledakan bola. Penyelamat hebat sekali. Kenapa panggil kakek sebagai penyelamat? Kita semua keluarga. Kakek. Kakek, tadi teknik apa? Keren banget. Rendah hati, rendah hati. Mau belajar ya? Nanti kuajari. Ayah, ada apa ini? Tidak masuk akal. Aku yakin dia manusia biasa. Kenapa tidak masuk akal? Air ini bisa memadamkan api. Apa susahnya mengerti ini? Jangan sok kuasa. Nah, kau masih menggunakan telapak api? Dasarnya tidak kokoh. Lihat ini, ayah. Apa? Tinju api. Liarnya sudah mencapai level kesempurnaan tak terkalahkan di bawah level Kaisar Agung. Jangan buru-buru kemari sebentar. Ada apa? Eyang memanggilku? Kamu, ambilkan aku sebasin air. Siap, sebasin air. Sudah kubilang, siram saja. Sebasin air mau mengalahkanku? Telapak api tingkat kesempurnaan. Anak lucu ini masih ingin pakai sebasin air memadamkanmu. Telapak api tingkat kesempurnaan. Kamu benar-benar. Apalagi, kau hanya manusia biasa. Bahkan level transformasi. Dewa pun tak bisa menghalangi telapak api tingkat kesempurnaan milikku. Serangan maksimalku. Tak ada yang bisa menahan. Aura api yang begitu kuat, air di tubuhku akan habis tersedot. Sudah datang? Datang, 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 air datang, air datang. Cip, cip, cip. Bola api besar. Cepat, cepat. Tak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Hari ini, aku akan mengabulkan permintaanmu.
Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan spiritualku tidak bisa berfungsi. Aku juga. Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Zhang? Jika begitu, kultivasi 10.000 tahun, tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh Dakian. Ku dengar. Kalian ingin membantai seluruh keluargaku Zhang. Tidak. Ini semua kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman. Ini semua salahmu, bocah nakal. Kau hanya tahu membuat masalah setiap hari. Cepat minta maaf. Maaf. Aku bicara sembarangan. Yang mulia, jangan bunuh kami, ya? Membunuhmu? Nanti orang bilang aku yang besar menindas yang kecil, itu akan mencemarkan nama baik keluarga Zhang. Terima kasih Yang Mulia, atas belas kasihan tidak membunuh kami. Jadi, apakah kalian masih ingin membasmi habis keluarga Zhang? Aduh, bicara apa Anda? Aku dan ayahku hanya bercanda dengan Anda. Bercanda, main-main, tidak apa-apa. Kalau begitu kami permisi dulu. Ayo, kita pergi. Tunggu. Apa aku sudah bilang kalian boleh pergi? Apa aku bilang kalian boleh pergi? Ada petunjuk apa lagi, Tuan Besar? Keluarga Zhangku jadi begini gara-gara kalian. Mau pergi begitu saja? Anda ingin? Kamu bocah ini, kamu sudah merusak rumah orang, tentu harus bayar ganti rugi. Hehe. Nah, ini yang namanya profesional. Profesional. Tahu diri. Tuan Besar, saya punya 100.000 batu roh dan 10 pil. Ini semua harta saya. Terima kasih atas kunjungan kalian berdua. Sering-sering datang ya, makin sering datang ya, tidak perlu diantar ya, bye-bye ya. Ini. Ambil, gunakan untuk kultivasi. Benar-benar 10 pil kekuatan spiritual. Ini benar-benar 100.000 batu roh kelas rendah. Keluarga Zhang kita, sampai jatuh ke titik ini. Leluhur. Keluarga Zhang selama ini kekurangan sumber daya. Status terus menurun, sehingga jatuh ke titik ini. Kamu bilang dari dulu, dasar orang tua. Ambil, gunakan untuk meningkatkan kultivasi. 100.000 batu roh kelas atas. Nilainya setara dengan 10 juta batu roh kelas rendah, ayah. Apa? 100 artefak spiritual tingkat kaisar. Apa? 100 senjata spiritual tingkat kaisar. Ambil satu coba. Benar-benar artefak Kaisar Agung. Biasa aja. Ini semua sisa pakaianku barang cacat. Nenek moyang. Nenek moyangku tersayang. Terima kasih atas pemberiannya. Dengan harta ini, bahkan keluarga kerajaan Dakian keluarga Zhang kita bisa bersaing dengan mereka. Kalian punya ambisi sedikit, barang rongsokan ini. Kalian heboh sekali, barang rongsokan, bahkan keluarga kerajaan, tidak punya harta seperti ini, nenek moyang. Nenek moyang, maaf membuatmu tertawa. Hanya senjata. Sepertinya belum cukup. Ini rahasia pendukung teknik cahaya emas. Dengan ini kalian bisa menguasainya. Mudah, sangat mudah. Terima kasih atas pemberiannya, nenek moyang. Sudah, pergilah berlatih. Bilang saja jika kurang. Cukup, terima kasih. Cukup, nenek moyang. Terima kasih, nenek moyang. Nenek moyang. Ada satu hal lagi. Tolong bantu kami, nenek moyang. Apa itu? Binatang spiritual. Binatang spiritual apa? Tidak tahu. Belum pernah melihat wujud aslinya. Di mana binatang spiritualnya? Keluarga Chen, sekarang,
Sebagian besar keluarga Chen sudah dikuasai oleh binatang spiritual. Ayo, antar aku melihatnya. Silakan. Wah, memang pantas disebut alam kaisar agung. Kekuatannya memang tangguh. Binatang dewa kecil itu bukan masalah. Haha, terima kasih. Ah, ini, ada apa ini? Ada apa? Ketua Sekte Tang, kamu bisa? Omong kosong, perhatikan baik-baik. Loh, Guru, kamu juga tidak bisa? Kok kamu datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Kangen aku? Tempat ini sangat berbahaya. Kau hanya manusia biasa. Cepat pergi dari sini. Pergi? Hari ini tak ada yang bisa pergi. Aku juga tidak bilang mau pergi. Beri mereka pelajaran. Minggir, kau cari mati. Aku datang untuk membantumu. Jangan bikin masalah sudah bagus. Minggir. Guru. Sudah ku bilang aku datang untuk membantumu. Kalau begitu, bunuh kau dulu. Hantam. Hantam. Wah, Kau memang punya cara. Ternyata kau, kucing besar ini lucu juga kemari, biar ku elus. kakek apa ini? Aku juga belum pernah lihat. Ini salah satu dari 4 dewa hewan macan putih. Macan putih. Macan putih apa? Ini cuma kucing besar saja. Lihat, lucu sekali. Kalau bisa menaklukkan macan putih, peluang melawan iblis akan jauh lebih besar. Hei, tunggu sebentar. Lawannya dia, bukan aku. Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu sendiri bilang, tidak butuh bantuanku. Ku beritahu ya, kekuatannya sekarang setara dengan setengah dewa. Kamu punya cara? Aku ini manusia biasa, mana mungkin punya cara. Jangan bercanda, ini sudah saatnya. Macan putih ini bagi kita Sekte Xuanjian sangat penting. Membantumu. Membantumu, untung apa yang ku dapat? Aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Apapun syaratnya, Hama, Hehe. Leluhur Zhang, kalau punya cara, kamu segera gunakan saja. cara apa? Tentu saja. Pukul saja sampai babak belur. Pukul sampai dia nurut. kamu nggak demam, kan? Kok mulai ngelantur? Leluhur Zhang, jangan bercanda. Ini kan setengah dewa. Leluhur, kalau kamu bisa pukul setengah dewa, keluarga Zhang kita jadi tak terkalahkan. Aku emang selalu tak terkalahkan di dunia. Sombong tanpa modal. Bayu, bunuh mereka semua. Tinggal kamu. Aku bisa mengumpulkan keempat dewa hewan. Kakek lagi ngomong-omong kosong. Loh, Ini kakek Zhang, bisa dipercaya nggak? Mestinya sih bisa diandalkan. Hehe. Hehe. Zhang Feng, kamu nggak apa-apa? Omong besar doang. Kamu ternyata beneran bisa. Kakek keren. Aku sudah bilang dari dulu, cuma kucing besar aja. Itu macan putih. Bukan. Bukan. Lepasin aku. Sakit banget. Jangan tindih. Sakit banget. Masih nggak terima? Macan putih mana? Sudah mati? Hewan mistis nggak gampang mati. Tadi itu ilusi. Ayo. Saat kalian datang sudah memasuki ilusi-ilusi macan putih ini.
Orang lain sulit menyadarinya. Kemana perginya macan putih itu? Ternyata kamu si imut kecil yang melempariku dengan batu. Jangan bersembunyi lagi, cepat keluar. Ternyata kamu yang melempariku dengan batu. Dia, apakah dia macan putih? Macan putih legendaris. Kenapa tubuhnya pendek sekali? Dan masih seorang gadis kecil. Hanya saja macan putih menguasai tubuhnya. Ternyata tahu banyak juga. Ingin jadi yang menonjol? Mari kita bicara. Kamu ikut guruku ke sekte Xuanjian. Jadi budak kecilku, bagaimana? Hanya dengan kamu? Aku sudah mengumpulkan 3 dewa binatang, tinggal kamu untuk menggenapkan 4. Sudah jam berapa ini? Masih sombong juga. Nenek moyang sombong saja begitu berwibawa. Ya, hebat sekali nenek moyang Zhang. Hati-hati. Bukannya ini cukup jinak? Bukannya ini cukup lucu? Dasar tua bangka. Rasakan pukulan nenekmu. Kekuatan macan putih yang luar biasa. Nenek moyang akan bermain. Bagaimana mungkin? Heh, pantasan saja nenek moyang selesai dengan wajan saja. Nenek moyang perkasa. Hahaha. Belajar, ya orang Zhang kita. Mana bisa dibuli orang lain? Mustahil. Lagi. Aduh, Telinga kecilnya lucu juga. Hahaha. Kamu harimau kecil main curang ya? jangan sentuh telingaku. Telinga harimau tidak boleh disentuh. Belum pernah dengar. Cih, Cewek kecil, badannya kecil, tapi besar amarahnya. Biarkan kakak lihat wujud aslimu seperti apa. lihat kepalamu sendiri. Aku akan pukul kepalamu jadi besar. Sekarang kau tidak bisa larikan. Macan putih haruskah dari tubuhnya? Dipisahkan? Sudah dipisahkan? Macan putih ini sangat mengerikan. Hei, nenek moyang tidak bohong. Nenek moyang perkasa. Keluarlah kau. Aku ingin lihat wujud aslinya. Sebenarnya apa? Ternyata hanya seekor anjing pug. Hehe. Sudah kecil ikut guruku ke sekte pedang Xuan. Guru, kita juga harus kembali. Kalau sempat mampirlah ke keluarga Zhang. Aku juga mau pergi ke konferensi pembasmian setan. Kalau sempat akan kukunjungi. Guru, hati-hati ya. Kalau sempat mampir lagi ya. Aku sayang kamu. Dah. Pak, jangan mondar-mandir. Gimana kabar dari kakak? Wan King sudah bilang sama saya. Hari ini akan bawa pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Dakian datang. Nanti akan tahu benar atau tidaknya. Benar? Ada pangeran ketiga yang mendukung kita. Keluarga Zhang pasti mati. Hanya keluarga Zhang? Nggak usah dipikirin. Selamat datang, pangeran ketiga dan Tuan Du. Kakak, akhirnya kamu pulang. Tapi, pangeran ketiga, keluarga Zhang punya seorang leluhur tua. Soal ini sudah diceritakan Wan King. Saya sudah menyelidiki. Leluhur keluarga Zhang itu seharusnya sudah meninggal, tidak akan muncul lagi. Kalau Zhang Feng, Itu pasti tipuan. Tapi buku rahasia teknik sinar emas keluarga Zhang itu asli. Jika pangeran ketiga mendapatkannya, tahta akan aman. Benar. Sekarang bangsa iblis telah menerobos segel. Jika saya bisa belajar teknik sinar emas, pasti akan dipercaya ayah. Pangeran ketiga, kenapa tidak sekarang pergi ke keluarga Zhang? Ambil teknik sinar emas itu untuk meraih sukses. Saya juga berpikir begitu. Kalau tidak, saya tidak akan membawa pendeta besar kerajaan, percuma bicara banyak. Ayo, ke keluarga Zhang. Ayo, silakan. Keluarga Zhang, kali ini kalian akan mati tanpa sisa. Cuma 3 hari nggak ganggu kamu,
Kayak perempuan cemberut. Zhang Feng, keluar dan mati. Wah, 2 tamu datang lagi. Kali ini bawa duit berapa? Hari ini kalian harus bayar ganti rugi pada kami. Oh, Hari ini, pangeran ketiga Dakian ada di sini. Kalian semua harus mati. turunlah. Kamu adalah pangeran ketiga dari Dakian. Tahu begitu, kenapa tidak datang bersujud? Obat yang dulu kami tinggalkan, kembalikan. Apa? Kembalikan? Itu kalian dengan sukarela memberikannya kepada kami. Benar. Tidak tahu malu. Aku yang memberikannya. Kenapa? Sekarang aku menariknya kembali. Tidak boleh? Zhang Feng, dia benar-benar pangeran ketiga dari Dakian. Kamu tidak bisa melawannya. Kupikir kenapa begitu percaya diri. Ternyata kau mengundang Tang Yueling. Dia adalah pemimpin sekte Xuanjian, Tang Yueling. Sudah lama dengar bahwa pemimpin Tang cantik. Tak kusangka lebih dari yang kubayangkan, lebih cantik lagi. Hei, Untuk apa kita datang? aku tidak lupa. Kamu. Kemari. Ada apa, pangeran ketiga? Kudengar keluarga Zhang punya teknik sinar emas. Serahkan. Ini. Leluhur, Tidak bisa. Tidak boleh diberikan. Kamu berani menolakku? Sungguh tidak bisa ilmu cahaya emas ini. Hanya bisa aku. Hanya keturunan keluarga Zhang yang bisa mempelajarinya. Aku belum pernah mendengar larangan semacam ini. Kamu tidak mau memberi. Minta barang pada orang tidak tahu sedikit pun hormat. Kalau tidak karena kakekmu begitu kamu masuk aku akan mengusirmu. Berani kamu ulangi sekali lagi. Kakekmu dulu berlutut di depan pintu memohon padaku selama 3 tahun. Kulihat dia baik hati, baru aku keluar gunung membantunya. Kalau tidak, kamu kira wilayah Dakian ini bisa bernama Zhao? Anak muda lancang mulut. Dakian adalah kaisar kakek diperjuangkan dengan kekuatan apa hubungannya dengan pencuri kecil sepertimu? menghina keluarga kekaisaran Ka. Kamu cari mati. Ya, cari mati. Nenek moyang. Kata-kata tidak boleh sembarangan. Keluarga kekaisaran. Dakian penuh dengan ahli. Bagaimana bisa kekuatanmu seorang melawan? Ayo bangun dan minta maaf. Nenek moyang, ini. Kebohonganmu ini memang agak keterlaluan. Aku takut jika aku minta maaf mereka tidak akan tahan. Nenek moyang, kalau memang tidak bisa minta maaf sajalah. Aku takut mereka kena azab. Tidak minta maaf. Harus mati. Baiklah coba saja. Ya. Ada apa? Aku bilang, mereka tidak akan tahan. Aku mau lihat dari mana asalmu. Tidak mungkin. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil petir? Pemuja ketiga. Ada apa ini? Tidak ada yang istimewa, hanya manusia biasa. Pasti bocah ini. Pura-pura misterius. Pasti. Pangeran ketiga tidak perlu khawatir, bunuh dia. Maka kita bisa merebut teknik sinar emas. Zhang Feng, jangan memaksakan diri. Kamu tidak lihat? Aku berhasil memanggil petir. Itu hanya kebetulan. Kamu pikir petir itu benar-benar kamu yang memanggilnya? Lao Zu, aku setuju dengan yang dikatakan pemimpin sekte Tang. Kalian juga tidak percaya padaku. Zhang Feng, ini bukan main-main. Menyinggung keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa melindungimu. Dasar sampah. Cepat serahkan teknik sinar emas itu. Kalau tidak, Kamu ini lucu sekali. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kurang ajar. Berani menyentuh pangeran ketiga? Aku mengajar dia atas nama kakeknya. Dulu, kakeknya saat berlutut memohon padaku. dia masih dalam kandungan. Berani menghina kaisar kakekku. Pendeta 3. Bunuh dia untukku. Eksta. Apa ini? Atraksi sirkus? Apa? Apa yang terjadi? Bukankah dia hanya manusia biasa? Pasti dia punya artefak pelindung. Kalau tidak, mustahil dia menahan kekuatanku. Sepertinya keluarga Zhang punya banyak harta karun.
Nah, jika aku bisa mendapatkan harta keluarga Zhang, keluarga Liu kita akan makmur dan naik daun. Keluarga Liu kita akan melahirkan seorang kaisar agung. Nah, Cukup. Bahkan jika kalian mendapatkan harta, itu milik keluarga kekaisaran. ya, Tuan Pangeran ketiga benar. Barang-barang di sini, kamu tidak akan membawa satu pun. Mengingat kakekmu telah setia padaku selama 100 tahun, pergilah dari mana kamu berasal, dan kembali ke sana. Meski ajal sudah di depan mata, kamu masih berani bicara sombong. Teknik pedang terbang. Pergi. Ilmu pedang. Terima kasih untuk pedangmu, kupaskan jeruk untukku. San Gongfeng, ini. Pedang ini bagus. Sayangnya hanya untuk kupas jeruk, tidak bisa membunuh. Ada apa ini? Bahkan aku yang level Kaisar Agung tidak bisa melakukannya. Lao Zu benar-benar punya ilmu luar biasa ya. Dia benar-benar punya kemampuan besar yang luar biasa. Tuan Du sudah bilang, dia punya artefak. Itu pasti artefak pelindung. Sayang sekali. Hanya sebuah artefak pertahanan. Tidak bisa menyerang. Lao Zu pusakamu, bisa pinjamkan padaku. Minggir, manaku punya artefak? Tidak punya artefak? Kamu sudah mati 100 kali. Kamu ini, kurang ajar. Berani bicara seperti ini padaku? San Gongfeng, keluarkan jurus pamungkasmu. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Wah, pisau dapur yang besar ya. Makan ini, wajan. Rasakan wajan ini. Gimana? Hebat kan wajan ini? Tidak mungkin. Apa mungkin wajan ini adalah pusaka? Kelihatannya biasa saja. Omong kosong. Apa kau bisa tahu kalau itu pusaka? Itu yang kau lihat. Masa itu pusaka? Jangan pukul belakang kepalaku, bikin aku bodoh. Kau dan kepintaran tidak pernah ada hubungan. Ini adalah wajan biasa, wajan. Bukan pusaka, ya? Tidak mungkin. Wajan ini pasti istimewa. Sekarang bukan masalah wajan. Adalah kalian datang ke keluarga Zhang untuk membuat onar. Benar, Moyang. Usir mereka semua. Usir aku? Menyinggung keluarga kerajaan Dakian? Kau cari mati? Takut banget. Kau tahu takut? Kalau begitu, berlututlah, Enda, serahkan ilmu cahaya emas dan wajan ini, serahkan semuanya padaku. Ambil sendiri. Bawakan untuk pangeran. Pulang dan cari kakekmu, minta padaku. Pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Kamu selesai. Keluarga kerajaan tidak akan melepaskan kalian. Kalian semua harus mati. Serius? Kamu jangan bohongi aku. Hamba menghadap Kaisar Senior. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar Senior. Kenapa Anda ada di sini? Aku merasa pangeran ketiga ada di sini dan dalam bahaya. Jadi aku datang untuk melihat. Mereka itu tidak memberi hormat saat bertemu Kaisar Senior itu hukum mati. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu pangeran ketiga kami. Di mana pangeran ketiga? Dia dipukul terbang oleh wajan. Oh, wajan. Kenapa tidak bangun dan memberi hormat? Dia benar-benar Kaisar Senior. Wajan. Waduh, gugup apa sih? Ayo. Diam, deh. Dia itu Kaisar Senior. Aku tahu kok. Maksudku ya dia. Berani tidak hormat pada Kaisar Senior. Cari mati? Kurang ajar. Dengar nggak? Kaisar Senior marah. Cepat berlutut minta ampun. Kalian yang dimaksud. Kaisar Senior. Aku keluarga selir ketiga. Kalian berlutut. Xiao Zhao. Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih tetap pemarah.
Tuan Zhang, kenapa Anda di sini? Xiao Zhao, kedepannya, sifatmu ini harus sedikit diredam. Tuan Zhang, bukankah mereka yang menghinamu? Pasti akan kuhukum mereka dengan keras. Makanya kamu ini pintar. Boleh tanya, Tuan Zhang, di mana cucu ketigaku yang tidak berguna itu? Cucumu itu, saya tampar, pakai wajan, sudah kukirim kembali ke ibu kota. Anak nakal itu berbuat masalah, sampai mengganggu Tuan Zhang. Du Yuan Sheng, segera pergi dan bawa pangeran ketiga. Ikat dan bawa kemari. Baik. Pak Zhang, saya pasti akan menyuruhnya datang kepadamu bersujud minta maaf di depanmu. Saya tidak sampai segitunya intinya. Guru saya ini, dan juga kepala keluarga dan tuan muda keluarga Zhang, ini. Ternyata Guru Agung, maaf. Tidak berani. Guru, kenapa kau bersikap sopan padanya? Aku tidak menyuruhnya berlutut padamu, bersujud minta maaf saja sudah bagus. Jangan bicara sembarangan. Aduh, Tuan Kepala Keluarga Tuan Muda. Maaf, saya telah lancang. Tidak berani. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah sudah kubilang sebelumnya, aku membantunya menstabilkan kerajaan? Kau ngawur lagi, ayo ngaku terus terang. Bukan kakak kau anggap saja anggap. Dia berutang budi padaku. Kau pakai utang budi lagi. Mau bagaimana lagi utang budiku banyak? Pangeran ketiga sudah kembali. Cepat masuk. Kakek Kaisar, kau datang menyelamatkanku. Semua dia yang memukulku. Lihat wajahku ini, dipukuli. Pukulannya cukup parah. Iya, cepat serang dia. Cepat bunuh dia. Saya rasa pukulannya kurang keras. Kamu, dasar bocah nakal. Berani-beraninya kamu mengganggu Tuan Zhang. Tuan Zhang. Zhang Feng ini, dia adalah Tuan Zhang. Dia... Nama Tuan Zhang, masa kau bisa sembarangan memanggilnya? Enak. Berlutut, pergi. Sujud dan minta maaf pada Tuan Zhang. Saya salah. Maaf. Kita harus menyelesaikan beberapa masalah substansial. Itikat baik. Butuh itikat baik. Hajar dia. Guru, apa kau tidak ingin minta keuntungan? Kesempatan ini tidak akan terulang. Keuntungan dari keluarga kerajaan sungguh menggoda. Aku juga mau. Hei, mana punya guruku? Kakek Kaisar, aku sudah tidak ada. Guru Agung, ini 100.000 batu roh kelas atas. Silakan terima. Ini terlalu mahal, kan? Guru, apa yang malu? Mereka keluarga kekaisaran punya banyak batu roh, tidak kekurangan yang sedikit ini. Tuan Zhang, jika tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Hei. Mereka masih damai? Mau pergi ya pergi saja. Bawa semua kembali. Kurung di penjara langit 300 tahun. Cepat pergi. Mau mati di sini? Baiklah. Aku akan pergi ke arena pembasmi iblis, nanti datang menemuiku. Terima kasih. Hebat sekali. Leluhur, bahkan kaisar pendahulu pun kepadamu sangat hormat. Utang budi kaisar pendahulu sudah habis. Kalian harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Kamu wanita ini, urusanmu banyak sekali, cepat cari seorang wanita cantik untukku, kemari, pijat aku, nikmati saja. Ganti 2. Kau tahu tata cara, cepat pergi.
Hei, tunggu. Jangan. Aku saja sudah cukup. Jangan ada yang lain. Nenek, ini, perkataanku tidak dihargai lagi. Aku. Nenek marah. Cepat lari. Guru, kenapa kau memilih tubuh fana ini? Aku kan gurumu. Lebih baik terhadap murid. Bukankah seharusnya begitu? Tapi aku rasa belum cukup. Orang jahat ini, sepertinya lumayan. Guru. Di sini banyak orang. Kita masuk ke dalam. Ayo pergi. Astaga, nenek kita bermain begitu liar. Bagaimana kalau kita ikut mengintip? Kau. Mana bisa disebut mengintip? Ini kan kita peduli pada nenek. Ayah, kenapa kau juga meniru orang? Pukul kepala belakang, ya? Baiklah, puas banget hari ini. Sangat puas. Wuna. Masa tidak puas? Aku lo menggunakan kekuatan spiritual untuk membantumu. Hal ini bisa pakai kekuatan spiritual juga. Mana aku tahu. Ibumu kan bukan seorang kultivator. Selesai. Kau bertahan cukup lama ya. Aku capek banget. Pantas saja leluhur Zhang. Hebat sekali. Besok jangan lupa ikut aku ke pertemuan penaklukan iblis. Tenang saja, Guru. Aku pasti temani kau besok ke pertemuan penaklukan iblis. Kalian berdua, bocah nakal, sudah lama mengintip di sini, ya? Leluhur benar-benar piawai meramal. Bocah, omong kosong. Kami baru datang. Baru datang, tidak melihat apa-apa. Kalian kesini mau apa? Pertemuan penaklukan iblis lah. Ayah bilang. Ya, kami datang mengundang leluhur. Ajak menonton pertemuan penaklukan iblis. Pertemuan penaklukan iblis? Hanya urusan sekecil ini, kalian datang mencariku, pergi. Malam ini jangan ganggu aku, jangan menggangguku, dengar tidak? Jangan datang menggangguku. Kenapa cuma beberapa orang ini? Nona Qin, mungkin mereka ada urusan? Jika hari ini tidak bisa dihentikan, Raja Iblis pasti akan turun. Nona Qin, apa ada cara? Hanya dengan mengumpulkan para kultivator dakian untuk mencoba. Tapi hanya beberapa orang, sama sekali tidak cukup. Nona Qin, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Saya mewakili para kultivator dakian untuk membantu Baginda dan Nona Qin. Lin Cheng'an, berani sekali kamu melihat Baginda dan Nona Qin, tapi tidak bersujud. Kalian yang memintaku. Aku punya cara untuk melawan roh iblis. Cara apa? Dua orang ini kelihatannya agak aneh. Apa kamu punya cara? Tergantung Nona Qin dan Baginda setuju atau tidak. Katakan saja, selama bisa dilakukan, aku tidak akan menolak. Nona Qin bagaimana? Dia sangat aneh. Karena Nona Qin tidak setuju, anggap saja aku tidak bicara. Aku setuju.
Serahkan darah burung Phoenixmu. Darah Phoenix. Hanya darah Phoenix yang bisa melawan roh iblis, yaitu darahmu. Nona Qin, ini. Aku ingin tahu, bagaimana cara menggunakan darah Phoenix untuk melawan iblis? Nona Qin ini tidak perlu tahu, kan? Ini adalah Tuan Puncak Lin teknik rahasia warisan leluhur. Masakan diberitahu kepada orang luar. Apa dasarnya aku percaya padamu? Kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi saat iblis datang, saat keadaan menjadi tidak terkendali. Jangan salahkan aku tidak memperingatkan kalian ya. Tunggu. Nona Lin tidak setuju, apalagi yang bisa dikatakan? Baik, aku setuju padamu. Jika kamu berani membohongiku, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Qin, tenanglah. Aku pasti akan menenangkannya. Ayo. Nona Qin, jangan melawan. Sebentar lagi selesai. Jiang Feng, kamu. Kau lagi, pria pengacau? Kau cari mati? Burung pipit kecil, kau percaya omongan orang seperti ini? Penyelamat. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Aku kan sudah datang. Kau manusia biasa berani menghancurkan rencanaku. Aku menghancurkan rencanamu. Kamu hanya ingin melalui garis keturunan Phoenix meningkatkan kekuatanmu sendiri, pura-pura apa? Kau bohong. Tuan Lin hanya ingin membantu Baginda memusnahkan ras iblis. Ini adalah Baginda dan Nona Qin setuju. Kau pikir kau siapa? Kau dan putra ketigamu sama buta mata. Kau berani memaki aku? Aku berani menipumu, aku bahkan berani memaki ayahmu. Penjaga. Orang yang bicara seenaknya ini seret dia, penggal dia. Tolong. Orang yang mulutnya lancang ini, seret dia ke bawah dan pancung. Tahan eksekusinya. Yang mulia. Tinggalkan wanita ini untukku. Enyahlah. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau mengincar guruku? Kaisar tua, tidak ada lagi hutang budi padamu. Jangan sembarangan bicara. Aku bicara jujur, dong. Dia memang pada dasarnya orang yang buta hati. Kali lalu kau beruntung pergi dari istana Wanshan. Hari ini, bahkan Dewa Pelindung pun tak bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Maharaja Langit datang, dia harus berlutut di depanku. Jangan ngawur. Awas kau kena kutukan. Hahaha. Kutukan datang. Tapi aku akan membunuhmu. Itu bangsa iblis datang. Siapapun yang datang, aku tetap akan membunuhmu. Mau apa kalian? Sekelompok pengecut. Minggir. Ayahanda, ada apa? Manusia fana berani menghinaku, harus dibunuh.
Bukankah ini kakek Zhang? Kau bilang kau datang, tapi tidak memberitahuku. Duduk dulu, cepat duduk. Aduh, yang mulia leluhur, kau juga datang. Kau juga duduk. Panggilan aneh apa itu? Ada apa dengan anak ini hari ini? Minum teh. Kau ini. Kenapa hari ini jadi begitu patuh? Kau yang mengajar dengan baik? Tunggu sebentar. Mau apa? Mundur. Anak ketiga, mau apa kau? Ayahanda, aku sedang melayani Tua Zhang. Jangan berdiri saja, kau juga turun, bersama. Durhaka kau ini. Ayahanda, di hadapan Tua Zhang, jangan berani bersuara keras. Orang, kemari. Tangkap anak durhaka ini bersama. Menurutku, lebih baik bunuh mereka semua, lalu ambil darah burung Phoenix. Jangan sampai terlambat. Siapa berani? Nona Qin, mundur. Kau bisa mati dengan utuh. Orang yang akan mati, jangan banyak bicara. Apa? Kau juga ingin melawan perintah kaisar? Burung pipit kecil. Kekuatannya sepertinya tidak sekuat dirimu, kan? Benar? Dia ingin mencelakaimu. Kenapa kau masih diam saja? Kalian mau memberontak ya? Memberontak? Kalau aku ingin jadi kaisar, kau bisa apa? Jangan ngawur. Apa aku terlihat seperti orang ngawur? Niat memberontak sudah jelas kalau tidak dibunuh sekarang. Kapan lagi? Pengawal. Tangkap dia. Jangan buru-buru. Ada aku di sini. Burung pipit kecil, kau tidak apa-apa? Kemampuannya kok tiba-tiba naik sebanyak ini? Hahaha. Mustahil. Bagaimana bisa? Dalam waktu sesingkat ini mudah mengalahkanku. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres? Hahaha, pemimpin puncak Lin memang hebat. Qin Yunmeng, jangan kira kau punya darah. Burung Phoenix bisa melawan aku. Apa kau belum sadar? Dia punya aura iblis. Ah, aura iblis. Jangan-jangan kau orang iblis? Kau adalah mata-mata yang dikirim oleh iblis. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bunuh kau? Dakian akan menjadi milikku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lepaskan dia! Hei, Kakek-kakek. Anak muda yang hebat. kau pikirkan cara menyelamatkanku dulu. Kaisar yang agung. Bagaimana bisa mereka menangkapmu? Tentu saja karena menyinggung Tuan Zhang tua. Hei, jangan berpura-pura lagi. Aku bilang padamu, kau ganti dengan yang lebih cakap anakmu jadi kaisar. Anakmu ini tidak becus. Terima kasih Tuan Zhang atas pancinya. Setelah selesai, jangan lupa kembalikan padaku. Kalau bukan karena menghormatimu, aku akan suruh Lin Cheng'an ini membunuhnya. Ya. Lepaskan anakku. Tuan Zhang, berani-beraninya kau tidak hormat. Sepertinya posisi kaisarmu akan segera berakhir. Zhao kecil. Kau bilang aku sudah mengajarimu puluhan ribu kali, kenapa kau masih belum bisa? Aku akan mengajarimu sekali lagi, perhatikan baik-baik, perhatikan. Sudah siap? Mulai. Hancur. Lihat, bentuk aslinya saja bisa kau paksa keluar. Kau yang hanya manusia biasa, bagaimana mungkin? Wajan ini adalah senjata dewa. Baru tahu? Bahkan jika itu senjata dewa, harus menjadi milik bangsa iblis. Hahaha.
Kenapa banyak sekali? Mana bisa habis dibunuh? Iblis sudah turun ke seluruh Dakian. Sebentar lagi Dakian akan menjadi milikku. Sial, aku pasti akan membunuh kalian. Hanya kalian. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Ini semua kuserahkan pada kalian cocok untuk menguji hasil latihan kalian. Kenapa kamu masih sempat minum teh? Kamu juga duduk. Kenapa kamu masih sempat main-main? Aku tidak main-main. Aku yang bertanggung jawab. Apalagi cuma beberapa iblis kecil ini iblis kecil. Bahkan Raja Iblis datang tetap akan kusegel. Kamu kira kamu siapa? Akulah yang kalian sebut. Kaisar Agung ya? Kaisar Agung. Mustahil. Kaisar Agung sudah menghilang puluhan ribu tahun. Mana mungkin kamu Kaisar Agung? Kalau tidak percaya, tanya saja pada Xiaom Ke dan sama siapa lagi Xiao San dia, kakeknya pasti sudah bilang padanya. Hei Xiao San kemari. Aduh leluhur-leluhur Zhang, ada perintah apa? Sini, berlutut. Aku tanya kamu. Kamu tahu aku adalah Kaisar Agung, tahu? Oh, tahu apa katamu? Aku bilang, aku tanya. Apakah kamu tahu aku Kaisar Agung ini? Leluhur, aku akui kamu memang hebat, tapi kamu dari Kaisar legendaris masih kurang sedikit. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Pergi? Sama seperti dia. Kakek kamu tidak apa-apa? Ini kelihatannya kalian tidak menang, begitu? Kali ini selain Lin Cheng'an dan Zhou Wan yang lainnya kemampuannya menurun. Yang sebelumnya, itu yang dibesarkan selama 1000 tahun. Nah, yang ini baru diasuh, tentu saja berbeda. Xiao Make tak mampu mohon penyelamat bertindak. Aku tak mampu. Mohon Tuan Zhang membantu. Masih harus aku orang tua ini yang turun tangan. Kalian berdua ini, jangan selalu mengandalkan aku, kalian harus rajin berlatih, paham? Semuanya mengandalkan aku, benar tidak? Zhang Feng hati-hati. Kamu harus biarkan dua orang itu, pengkhianat umat manusia, hati-hati. Hanya manusia biasa. Kalau tidak karena kau serang diam-diam, kau pikir dengan senjata dewa bisa mengalahkanku? Tidak tahu diri. Matilah kau. Kenapa dia begitu hebat? Kalian baru tahu? Aku sudah tahu dari dulu. Kamu saja yang banyak bicara. Cepat diam. Baru sekali ini sudah kehabisan tenaga? Entah dari mana dia dapat artefak itu. Ternyata begitu hebat. Harus menunggu besok sampai Raja Iblis bangun sepenuhnya. Semuanya kabur. Kenapa tidak langsung bunuh mereka? Kalau tidak, bagaimana Raja Iblis mencariku? Kau benar-benar mau sendiri menghadapi Raja Iblis? Kalau tidak, aku sangat hebat. Tidak dikasih hadiah. Kita lihat saja. Mau hadiah apa? Di hatimu sudah tahu kan? Tidak tahu. Ikut aku pulang untuk melihat kucingku jungkir balik. Nona Qin dari siang sampai sekarang. Sudah sehari semalam. Kenapa Tuan Zhang belum keluar? Bagaimana saya tahu? Itu sudah jelas, itu pasti nenek moyang Zhang. Terlalu kuat. Nona Qin masih di sini. Jangan bicara sembarangan. Tuan Zhang. Nona Tang duduk. Duduk. Silakan duduk. Tuan Zhang, anakku yang tidak berguna itu sudah dicopot dari tahta. Bagaimana dengan urusan suku iblis selanjutnya? Suku iblis tersebar di mana-mana. Sekarang, sekte-sekte di puncak Wanshan mungkin sudah dikuasai Lin Cheng'an.
Hanya istana kalian yang tersisa. Lin Cheng'an bilang hari ini, Raja Iblis akan turun. Kalian tidak perlu khawatir soal Raja Iblis, kalian hanya perlu menangani setangan setan di luar. Zhang Feng, kamu yakin? Jangan khawatir, nenek moyang Zhang tidak akan membuatmu menjadi janda. Berani bicara sembarangan lagi? Aku cabut lidahmu. Pergi. Bawa semua prajurit kerajaan kita yang di atas level Kaisar Agung ke sini. Ya. Kakek Kaisar, 8 Kaisar kerajaan, sudah semuanya hadir. Bapak Zhang, kami semua mengikuti perintah Anda. Zhao Ziang, kamu pimpin semua ahli, pergi ke seluruh dakian untuk membunuh monster iblis. Kami bisa berhasil? Tenang saja. Monster iblis yang tersebar di berbagai tempat. Mereka tidak terlalu kuat, kalian bisa menghadapinya. Kekuatan utama akan berada di istana. Siap. Kalau begitu kita tunggu Raja Iblis di sini. Aku penasaran ingin melihat. Raja Iblis yang tersegel selama 10.000 tahun. Ada di tingkat apa? Aura yang begitu menakutkan. Itu Raja Iblis. Kakak seperguruan. Lama tidak bertemu. Hei, henti. Berhenti dulu, aku dan kamu sudah bukan lagi hubungan saudara seperguruan. Kakak seperguruan, orang besar memang mudah lupa. Sebentar. Aku akan bantu kamu mengingat. Zhang Feng, ada apa ini? Kenapa kamu dengan Raja Iblis berteman seperti saudara? Kakak senior, kamu punya selera bagus ya? Pasti lebih baik dari seleramu. Cuma khawatir kamu tidak bisa menikmatinya. Kenapa kamu pikir kamu masih bisa menyegelku lagi? Kalau tidak, Kamu menyegel Raja Iblis? iya. Apa kau benar-benar Kaisar Ilahi? Kenapa? Kamu masih belum tahu kalau aku Raja Iblis? Dia adalah kakak seniorku apa? Sulitkah menebak dia adalah Kaisar Ilahi? Kakak seniorku memang rendah hati. Kenapa kamu tidak pernah bilang, kau adalah Kaisar Ilahi? Aku sudah bilang padamu, kamu tidak percaya padaku. Hahaha. Sekarang sudah terlambat, rakyat kekaisaran dakianmu khawatirnya sudah oleh pasukan iblisku dimakan habis. Kau. Jangan bunuh aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, sudah aman. Paman, aku ingin pulang. Baik, Paman akan mengantarmu pulang. Di sana, Bu, cepat sadar, Bu. Iblis kali ini, meskipun levelnya rendah, Tapi jumlahnya terlalu banyak. Benar-benar tidak bisa habis dibunuh. di dalam istana sudah dibersihkan sekarang. Tapi dakian begitu luas, sulit ditangani. Ayo, kita tanya kakek Zhang, lihat apakah dia punya cara. Yang mulia Raja Iblis, semuanya sudah selesai. Hahaha, dalam 3 hari, seluruh dakian akan dikuasai oleh ras iblis kita. Belum? Ternyata, kalian berdua bersekongkol dengan ras iblis. Ini yang disebut tahu situasi. Di ras manusia, kultivasi 1000 tahun baru bisa jadi Kaisar Agung. Yang mulia Raja Iblis, beberapa hari sudah membuatku 3 kali terobosan. Kalau kalian, akan ikut siapa? Kamu tidak tahu malu. Kekuatan adalah satu-satunya yang benar. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Oh ya, wanita ini sudah lama aku incar. Hari ini aku akan membawamu pergi.
Hanya kalian berdua, dasar pengkhianat. Kakek Kaisar, aku kembali, aku kembali. Ini siapa? PH. Tidak butuh beberapa hari, posisi kakek Kaisarmu akan menjadi milikku. Kau tidak apa-apa? Biar aku yang menghabisi mereka. Cuma gitu? Bagus kau, aku bunuh kau dulu. Ini, mana mungkin, aku sudah mencapai level Supreme. Tapi, aku tidak bisa menembus auranya. Aku Subram. Mengikuti bangsa iblis, hanya ada satu pilihan, yaitu mati. Kau dan Lin Cheng'an, hanyalah bidak dari seseorang, saja. Terima kasih, Kaisar, telah menyelamatkanku. Kakak senior, kemampuanmu meningkat ya. Orangmu terlalu lemah. Belenggu dewa, pergi. Kalau begitu, buat orangmu semakin lemah. Jika kau tidak ingin mereka ikut mati, Ikuti aku ke pusaran iblis. Mau lari? Hati-hati, Dizun. Dizun, kau harus benar-benar berhati-hati. Zhang Feng, kau harus kembali hidup-hidup. Masih memohon? Masuk ke retakan iblis. Itu wilayah Mozun. Zhang Feng pasti mati. Tidak mungkin. Banyak omong kosong. Tanpa Zhang Feng, kalian satu persatu, semua seperti domba yang akan disembelih. Retakan iblis menghilang. Jadi Zhang Feng, Tebakanmu benar. Siapapun yang masuk ke retakan iblis, akan mati. Cepat, kita pergi cepat. Diam. Aku sudah memasang penghalang di sini, tak ada yang bisa pergi. Melihat kau pernah setia padaku. Bunuh mereka, aku bisa mengampuni nyawamu. Mungkin aku bisa pertimbangkan membawamu ke dalam klan iblis, langsung menjadi yang tertinggi. jangan harap. Hahaha, keras kepala. Tunggu saja Tuan Mozun menghukum kalian. Para iblis. Turun dan awasi mereka. Aku akan membawa mayat Zhang Feng turun untuk kalian lihat. Mungkinkah Tuanku Kaisar benar-benar mengalami musibah? Ah, Zhang Lao Zuzong, kau mati mengenaskan. Kalau kau mati, kami bagaimana? Roh iblis turun ke dunia. Tapi kau belum kembali. Aku khawatir. Zhang Feng, aku hidup untukmu, mati pun jiwaku milikmu. Aku menemanimu. Nona Tang, jangan. Jangan khawatir. Aku akan membawa mayat Zhang Feng turun ke sini. Kalian satu persatu. Semua harus mati bersamanya. Siapa yang begitu ingin bertemu denganku? Zhang Feng, Tuanku Kaisar. Kaisar, Masuk ke celah roh iblis? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Tempat sialan itu. Bisa menjebakku? Zhang Feng, kau tidak apa-apa, syukurlah. Aku tidak apa-apa. Yang ada masalah adalah dia. Ingin membunuhku? Apa kau sudah minta izin pada Raja Iblis? Pergi. Dia tadi terluka olehku, sudah kabur entah kemana. kakak sepertinya meremehkanku. Pemimpin iblis, kau sudah kembali? Kau tidak apa-apa?
Bagaimana kau akan menghukum mereka? Yang terpenting sekarang adalah memulihkan lukaku. Ya, bagaimana caranya? Tentu saja dengan menyerap energi iblismu. Sudah kubilang dari dulu, kau adalah bidak catur orang itu, kau tidak percaya? Saudara seperguruan, sekarang giliranmu. Silakan. Hahaha. Naga iblis. Naga hijau adalah hewan peliharaanku. Sekarang kau berubah menjadi naga, bukankah itu sudah terlambat, adik seperguruan? Bakatmu juga tidak bagus. Mau pergi? Berikan padaku turun. Kau berhasil menerobos? Tahap penyatuan langit dan manusia, itu mudah. Tidak hanya memiliki kekuatan gaib, tetapi juga harus memiliki kegembiraan manusia. Benar, bukan, guru? Jangan bicara sembarangan. Tuan, bagaimana kau akan menanganinya? Dulu, aku menyegelmu. Itu untuk memberimu kesempatan untuk bertobat, tapi tidak kusangka, kau tidak memanfaatkannya. Dan kau? Jika bukan karena guru begitu memihakmu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Itu karena hatimu tidak benar. Tidak. Semua ini adalah jebakan yang kau dan guru atur. Kalian yang mengucilkanku. Kau cacing hitam besar, benar-benar tidak ada harapan. Menyegelmu 10.000 tahun pun tak bisa membuatmu bertobat. Kalau begitu, aku hanya bisa mewakili guru. Menertibkan sekte. Hahaha. Apa yang masih kalian lihat? Orang ini kupukul sampai hancur lebur. Terima kasih, Yang Mulia, telah menyelamatkan rakyat dunia. Yang Mulia, langit telah dirusak oleh iblis hingga tak sempurna. Monster-monster lain pasti akan menunggu kesempatan. Lihatlah ini. Sudah, jangan begitu. Sekarang puas? Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, kau hebat sekali. Menambal langit dengan baju? Sudah. Aku masih harus bersama guruku kembali ke Sekte Pedang Xuan, hidup bahagia. Hei, tunggu. Yang Mulia, bisakah kau membawaku kembali juga? Aku ingin ikut berlatih denganmu. Enyahlah. Kau mau ikut campur apa? Yang Mulia, di dunia masih banyak roh iblis yang tersebar. Perlu kita musnahkan. Aku tak akan mengganggumu lagi. Semoga mimpi basahmu tanpa bekas, leluhur. Kok kamu ceroboh sekali sih? Aku dengar sih adik, kamu sudah pulang. Aku ingin kamu ikut aku ke gua untuk berlatih. Tidak ada waktu, guru sedang ada. Beneran tidak ada waktu iya. Sungguh tidak ada waktu. Atau pura-pura tidak ada waktu? Itu pasti pura-pura dong. Kamu kan sudah pernah ke sana. Sekarang kan ada guru. Jadi kamu pergi atau tidak pergi? Pergi. Tentu pergi.
Mau kemana? Guru, kemana aku bisa pergi? Kakak guru kan menyuruhku membantunya berlatih. Adikmu mau latihan denganku hari ini? Kamu pulang saja dulu. Aku yang pertama mengajak adik. Aku guru, dengarkan aku. Tergantung adik pilih siapa. Lihat saja, siapa takut? Lihat, ayo, bandingin. Hei. Apa yang diperdebatkan? Aku baru saja menemukan teknik baru, bisa dilatih bertiga. Hehe, ayo, kita latihan di dalam. Haha, ayo. Hahaha. Adik, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu sedang memikirkan untuk mendekatiku? Aku sedang berpikir. Turun gunung melihat para monyet. Aku tidak izinkan kamu pergi. Tidur denganmu aku bisa meningkatkan kultivasi. Aku juga ingin naik level. Aku juga tidak izinkan kamu pergi. Kamu kenapa? Aku hamil. Kamu dan aku punya bayi. Hebat sekali. Baru beberapa malam, Mungkin aku juga hamil. Pokoknya aku tidak izinkan kamu pergi. Nih, ini bayi Phoenix kita. aku hebat sekali. Kami semua tidak izinkan kamu pergi. Kamu kerja keras malam ini. Bantu tingkatkan kultivasi kami. Malam ini datang ke kamarku. Biarkan aku merawatmu. Amei, capek ya? Biarkan aku yang merawat, aku saja.